Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di review pancing. Jadi malam hari ini kita akan mereview special reel dari Daido. Tapi saya tidak sendiri guys. Saya ditemani sama ahlinya nih. Nah, ini adalah tukang makan di belakang layar. Pokoknya makan aja kerjaannya. Ini yang penting ini. Kalau tanpa makan kita tidak bisa mereview. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di review pancing. Oke, jadi untuk spesifikasi dari reel Daido Osea SW ini ada di box nih ya, yang seperti yang kalian lihat. Nah, kotaknya seperti ini. Atau nanti untuk lebih jelasnya saya tulis di deskripsi lah ya. Untuk kelengkapannya ini kalian akan mendapatkan, nah ini satu buah plastik biasa, kemudian punch bagnya Daido, sama dapat stiker satu. Nah, lumayan kan, ditempel-tempel di mobil kalau punya mobil. Nah ini ada diagram chartnya, habis itu nggak ada lagi. Oke, ini Daido Osea ini kalau nggak salah saya beli kemarin harga 435 kalau nggak salah ya. Kisaran itulah, itulah. desainnya mirip-mirip yang, nah ini kayaknya kayak kenal nih, kayak desain anunya nih, handle-nya nih. Exit apa X-Men ini? Mungkin ini realnya Profesor Xavier ini. Ya mungkin Ini agak-agak mutan dia bisa bermutasi ini. dia warna hitam ya, hitam Warna mengkilat. hitam dan gold. Nah, gold di spool, kemudian CNC cuttingnya pada spool tuh lumayan mantap kayaknya, ganteng banget. Cuma nggak orisinal sih kayaknya kayak. Iya. Ya namanya juga. Ini suara krikelnya nih. Klikernya nyaring banget. Buat yang senang dengan suara kliker, buat menakutin teman-teman di sebelahnya ya. Bikin panik. Suka ngantukan seperti teman saya yang itu. Ini akan terbangun dengan suara kliker yang dahsyat. Oke, langsung kita bongkar aja guys. Baik guys, kita bongkar. Yang pertama ini kita bongkar spoolnya dulu guys. Jadi kita Lihat apakah isi dalam spool guys. Oh, dia sudah di sini ada feature rubber seal. Wah, ini mantap sekali nih. Sudah anu ya. Sudah ada SW salt water ready. Oh, iya. Salt water resist. Oh iya, ini Osea Hydra SW ya, ada embel-embel SW-nya di belakang. SW. Makanya dia ngasih rubber di sini, rubber seal. Ini apa nih bahan anunya nih? Plastik. Oh, bahan drag mopnya masih plastik, bro. Plastik guys. Masih plastik. Oke lah. Nggak ada masalah ya. Plastik berkualitas Nggak ada tinggi. masalah. Nah, ini dalaman spoolnya tuh. Ini klikernya. Itu klikernya. Ada bearing nggak Dan sih? ada bearing di dalamnya yang membuat putaran jadi lebih smooth dan stabil. Penting nggak sih sebenarnya bearing di dalam sini? Ya menurut saya sih penting banget karena ini kan bergesekan langsung dengan main shaft di sini. Jadi dia keluar tali itu, kalau UL ini kan dia kekuatan talinya kan cuman berapa ya? PE 0,8, Jadi 0,6. reel yang disiksa ceritanya nih ya. Ya selanjutnya kita bongkar nih siapa dia dragnya. Kita coba lihat. Ini di spesifikasi dia, Apa dia? Menggunakan, coba ya, menggunakan carbon drag washer. Karbon drag Carbon washer. drag washer itu karbon yang hitam itu kan? Iya, karbon namanya karbon. Oh mantap guys. Nah Ini betul-betul real lah. Ini bearingnya pun ada double ya, double bearing. ini bearing yang di bagian Spool. Bagian Sub spool atas ya? Iya. terus yang di bawah tadi? Atas bawah. Oh, atas bawah ya. Iya dia kunci sama ini nih. Nah ini untuk washernya guys. Mantap Tebal. ya, carbon tech berapa Mantap lapis? banget ini, 3 lapis dia. 3 lapis ya, betul aja nih, mungkin kalau dragnya sampai 7 kilo nih. Ini juga kualitas platnya juga bukan kacang-kacang guys. Iya, platnya mantap ya. Nah ini Nggak kayak reel murahan. ini kayaknya pure stainless deh. Ya, berstainless anti karat. Nggak kayak Daido sebelumnya guys. Ini sangat betul-betul sesuai dengan speknya SW salt water. Dia mereformasi. Nah ini, jadi ini dragnya nih, Drag carbon tech ya,
Carbon Tech 3 Carbon lapis. Tex. Di sini ini padnya bagus nih guys. Ini terbuat dari Nah, ini bagian main shop ya. main sub dan clicker ini. Ini juga penting guys, karena ini bergesekan Jadi dia langsung nggak dengan pakai spool. busing-busing kayak reel tetangga itu ya. Nggak pakai guys. Kan ada pakai busing tuh terus dikasih pin di bagian anunya ini. Iya itu terlalu Bagian ribet shaftnya. dan terlalu mahal nanti guys. Karena ini kan reel plus murah. Oh, jadi sudah nggak pakai gear clicker lagi lah. Jadi ini bentuknya seperti mangkok ini. Ini yang penting guys, ini komponen yang paling penting karena bergesekan langsung dengan bawah spool. Ini fungsinya untuk Ya, buat sebagai space. drag tambahan mungkin yang di bawah. Ya bisa jadi, cuman yang paling utamanya ya buat washer. Nah selanjutnya kita bongkar bagian handle saja guys. Ya, coba kita lihat handle-nya. Untuk handle ya, Nah, ini handle-nya nih. screw in power handle guys. Jadi dia menggunakan drat luar ya. Ya drat luar Drat luar di bagian handle. bagian handle. Ini kelebihannya ini yang tipe begini nih. Ini kita nggak perlu ganti nih kalau kita mau kanan kiri dia udah bisa ya langsung. Nah, bisa kadang-kadang kan ada sebagian reel yang harus Reel mahal biasanya kayak gitu. ya ini reel murah malah Kalau reel lebih murah malah lebih fleksibel. canggih ini. Harusnya reel mahal nih ini desain begini harus dipikirkan nih kenyamanan ini. Lebih fleksibel kan? Ya nggak perlu repot. Oke ini bearing ini kayak ini sih bearing sih. Coba kalau mau dibongkar bongkar aja. Putarannya ini bearing. Nanti dimarahi Profesor Xavier nih kita bongkar-bongkar ini bearing. Untuk spesifikasi coba dia berapa ball bearing ya? Udah putaran smooth begini nih, ini pasti bearing deh. Nah tuh 91 true number. Artinya ini 91 jujur ini. Sesuai dengan Stainless steel ball bearing. spesifikasinya relnya ini. Berarti keseluruhannya menggunakan stainless steel ball bearing termasuk di bagian knobnya. Nah ini knobnya ini rubber ya. Ini karet dan bentuk T seperti ini. Nah ini bahannya aluminium ya. Aluminium CNC. CNC. Coba lihat anunya nih nutnya. Nutnya aluminium. Nah ini nutnya aluminium. Nah sama persis ini sama yang pernah saya review ya. Ini dari reel Bosna Pitbull kalau nggak salah. Jadi dia posisi nutnya ini nggak lepeh, dia ada masuk ke dalam rotor ya. Ada tonjolan ini masuk ke dalam, dia tertanam ya. Nah ini satu lagi kelebihannya rotor reel ini guys, dia paduan komposit dan metal. Di sini ini pada bagian dalam ini, dia ini berbahan metal yang dicor di dalam plastik. Jadi ketika dia terkena tekanan beban, dia tidak akan mudah haus guys, lebih stabil. Iya. Nah ini canggihnya ini. Berarti dia penahan. Fusion dia. Biasanya kan lama-lama kelamaan kan di sini Akan kan posisi haus, pinion timbul kan. Ya, Nah, dia akan loss ya. ya ini karena di sini terbuat dari metal, dia lebih tahan terhadap tekanan guys. Boleh juga. Ini mungkin teknologi yang harus ditiru dari reel lain, memadukan keringanan dan kekuatan. Oke, lanjut ya. Lanjut kita akan membongkar bagian line roller guys. Ini pada Daido ini line rollernya sangat lancar. Ini sangat penting guys buat reel spinning karena pada line roller ini tumpuannya sangat berat. Ketika dia tidak lancar putarannya, dia akan mudah putus tali dan putaran reel akan semakin berat guys. Ini sangat lancar. Tapi biasanya bisa patah juga ya. Bisa Kalau kalau gesekan PE kan. kalau nggak mutar. Ya. Kalau nggak muter. Kalau muter sih nggak apa-apa. Ini kita bongkar guys. Baru kalau sudah macet susah setengah mati Susah, gitu. guys. Ini daripada gitu mending beli baru guys. Apanya beli baru reelnya? Ya reel murah juga kan. Hampir murah. Tapi nggak murahan. Murah. Oke. Jadi rollnya itu kuningan atau cuma coatingan aja kuningannya itu? Ini namanya kuningan, pure kuningan, pure brush ya. Oh iya, pure brush ya. Nah, dalamnya ada bearing Bearing dan satu bearing aja. satu bearing. Menggunakan satu bearing. Cukup guys, yang ada penting komponen lain ya, seperti spacer apa itu spacer. biar lebih lancar Nah, putarannya. ini bearingnya pun bukan bearing yang kacang-kacang guys, ini bearing bagus juga. Nah ini bearingnya coba kita lihat ya.
stainless steel. Oke, nah nih. Ini bearingnya kayaknya memang bearing stainless ya, beda bearingnya nih. Tuh, Beda, mantap. beda banget. Kita akan bongkar bagian rotor guys. Ini bautnya stainless steel semua nih, beda dengan yang seri-seri sebelumnya. Iya, bautnya stainless ya. Sesuai dengan namanya Bobotnya SW. juga kelihatan beda, terus warnanya juga beda ya. Sama berarti dia kalau stainless ini nggak magnetik ya? Nggak nempel sama obeng-obeng magnet. Nggak nempel begitu nempel sih. Nggak Begitu begitu nempel. nempel. Adalah sedikit. Nah ini yang unik dari reel ini guys, biasanya sistem auto close pada reel spinning ini dia jadi satu di bagian Iya, bell arm. gabung di Nah belakangnya. untuk Daido ini dia lain. Bisa ya, sebelah-sebelah ya. Ya sebelah-sebelah. Nah ini. Ini yang mungkin menyebabkan dia jadi ini buka tutupnya sangat lancar guys, sangat ringan dan Jadi dibagi ya bebannya ya. ya kita akan buka. Harus dibuka sampai ke situ ya. Ya namanya juga tukang bongkar. Tukang pasang nanti ada ahlinya. Ya ini istilahnya apa namanya ya, lupa itu. Disassembly guys. Nah, yang jelas dia kalau kalian buka rotor, buka apa namanya bell arm, begitu kalian mau tutup, tinggal mutar handle aja dia otomatis ya. Ya, Auto close. auto close. Biasanya sih untuk reel ukuran 4000 ke bawah. Ya, kalau untuk pada reel yang Reel yang ukuran besar di di atas atas. 6000 dan kebutuhannya buat popping, mungkin fitur itu dihilangkan karena berbahaya guys. Takut poppernya nyangkut Takut kembali. dia bell armnya menutup otomatis. Nah, oh mantap. Nah ini untuk Ini yang bagian sisi bell arm guys. Ini ada balancer di sini. Ini terbuat dari kuningan guys ini. ada balancernya, terus ada satu bell spring guide-nya. Dan bell spring guide. Ini mantap banget ya. Bell armnya dari apa itu bahannya? Bahannya karbon guys. Karbon ya. Karbon juga ya, Ya karbon sama dengan bahan bodinya. bukan grafit. Ya karbon Kevlar. Karena sangat digit ini guys. Oke, jadi rotor, kemudian bell arm, terus bell assembly-nya semua sudah ya. Assembly sudah. Ini dia bell Springnya spring sangat guide-nya high quality guys. stainless ya. Nah, ini stainless nih. Tuh. Semuanya sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan. Desain sesuai dengan namanya Ya SW. mudah-mudahan dia bikin produk gini nih selengkap ini nggak rugi ya. Ya, kalau rugi ya Kalau rugi ya nggak jualan lagi dia. jualan lagi dong. Ini bodinya ini sangat rigid guys. Bahannya grafit Kevlar juga ya. Ya, grafit Kevlar sesuai dengan speknya. Itu kalau bahasa awamnya itu apa? Bisa dibilang karbon nggak? Ya karbon grafit. Karbon grafit ya kurang lebih lah ya. Nah ini untuk bagian one way-nya tuh Kita akan buka dia ditutup seperti itu oleh ya. cover ya. Jadi dia tidak telanjang bulat. Karena telanjang itu nanti akan mengundang birahi guys. Karena kemungkinan ini kan karena desain dari spool ya. Ya, Nah ini terbuka. Jadi wajib dia harus menutup bagian ini. feature-nya SW salt water. Cuman mungkin kalau pada reel-reel yang high end di covernya antara cover sama ini nih terdapat Seal ya. rubber seal. Ada rubber seal. Tapi kita bisa kalau mau Kasih. modified bisa ini di sini kasih rubber seal Dia dan kali. ya. Ini pengawalnya nih. Santai. Karena tidak kenyang guys ya, kalau Karena sudah kenyang. tidak kenyang dia tidak bisa santai. Kerjaan pengawal preview itu santai dia. Nah untuk ini guys, bagian ini dia masih busing. Oh, untuk support pinionnya ya. Ya, Ini support pinion ini di bagian bawah anti reverse ya. iya. Nah, dia masih menggunakan busing, tapi busingnya ini kuningan. Ini busingnya kuningan. Nah, bisa diganti bearing sih. Bisa. Ada nggak bearingnya guys? Nanti kita ukur bearingnya Cek ya. dulu guys.
boleh diganti bearing. Kemudian Anti reverse dia masih pakai ketek-ketekan kah? masih. Iya ya. Enggak ada. Udah nggak ada. Terus ini pernya untuk apa nih? Ini buat dia biar posisinya on terus. Nah, ini posisinya sini guys. Coba kita lihat ya. Oh, ini sama dengan sistemnya si Nike ya. Jadi pernya main jepit ya. Pernya main jepit. Nah, ini one way-nya. One way-nya sih menurut saya masih standar lah ya. Masih standar sih. Tapi ya oke lah ya. Terus ada bushing biasa ya. Terus di bagian atasnya ada bearing ya. Ini bearing stainless ini. Bearing stainless, ada satu o-ring spacer. Ada dua ya. Ada dua. Kemudian ini bearing holdernya yang di atas tadi. Nah, ini aluminium. Oke, selanjutnya kita akan bongkar dalam jeroan ya guys, bagian gear. Jadi kalau sejauh ini, kalau melihat semua komponen dibandingkan sama Real merek yang ternama untuk yang harga ternama, sekitar kisaran kisaran 400 600.000. sampai 500, saya rasa ini akan unggul guys, biarpun ini termasuk brand yang sangat baru di dunia. Kalau sama apa namanya yang biasanya dipakai orang nih, Ryobi AP Power. Ya kalau AP Power ya mungkin agak-agak kuat AP Power guys, karena harganya juga jauh kan, tentang harganya sangat jauh. Ya, dia main di range harga 600 ribuan ya, sampai AP 800 ribu ya. AP Power 800.000 dulu guys, sekarang udah 1 juta lebih. Ryobi AP Power ya. Ya. Tapi kalau untuk di Ryobi Smoke mungkin masih masih lebih unggul ini ya. unggul ini. Nah, ini untuk bagian covernya. Ini sama. bahannya Sama es karbon juga, sama dia keras ya, keras keras tapi ringan. dan ringan. Sini sudah menggunakan stainless steel ball bearing ya tuh. Oh, ini desainnya mantap juga ya. Nah, dia menggunakan blue grease ya bawaan pabrikannya ya, blue grease. Sekarang kita buka bagian slidernya sama main shaftnya. Oscillationnya Shaftnya stainless. stainless. Kemudian angkat bagian main gear. Gearnya udah bagus nih guys, katanya guys. Ini gearnya tuh. Ya Nah, untuk ini gear ya, gearnya terbuat dari dural. dural ya. Dural. Kita akan lap sedikit mungkin untuk mengetahui proses pengerjaannya. Boleh. Asisten. Ada tisu kah asisten? Minta tolong asisten. Oh, nih. Oke, mantap ada asisten ini. Udah sia-sia juga kita Namanya datangkan juga reviewer profesional, asisten bongkar. langsung dari Thailand. Oh. Kalau yang tipe-tipe real murah ya biasanya dia cetak. Dia kalau sekilas kita lihat dari semua komponen, dia lebih cenderung berkiblat kemana ini? Ini kayaknya ke Daiwa guys. Ini Biasa. dilihat dari proses pengerjaannya nih guys. Ini adalah tipe gear yang bukan dia dicor finishingnya guys. Proses pembentukan giginya ini dengan metode cutting, bukan casting. Cutting ya. Cutting. Jadi bedanya cutting sama cor-coran itu apa? Ya kalau biasanya sih kalau ini tetap dicor, cuman dia setelah untuk proses pembentukan giginya dia baru di cutting menggunakan CNC biasanya sih. Nah, kalau yang pada proses cor saja, dia biasanya terdapat bekas-bekas coran. Ada titik-titik bulat-bulat Titik gitu bulat ya. coran ya. Oh iya, Nah, betul. biasanya juga untuk gear dengan cutting digital atau dengan CNC prosesnya mungkin lebih presisi kan, karena ini matanya ini sangat halus guys.
karena bekas alat cutting. Kalau pada cor biasanya dia ada pori-porinya di mata-mata giginya ini. Di mata-mata geriginya ini dia ada bekas pengecoran nih, tidak halus guys. Nah untuk sistem cutting begini dia akan putaran dia akan terasa lebih smooth, Kalau sangat smooth. kalau untuk sambungannya itu gimana? Nah ini yang istimewa guys ini Daido nih dia mungkin ada pengalaman dari sebelumnya karena mungkin sering terlepas bagian antara aluminium dan stainless steel nih guys. Kalau dia Sering loss ya? sering loss kalau dia hanya mengandalkan sok-sokan satu pin saja guys kayak reel pada umumnya Baru posisinya bulat ya? bulat. Nah dan ini yang istimewa dia posisinya ada Dibikinnya seperti gerigi, ya seperti bintang lah seperti ya. bintang. Nah, ini bakal sangat rigid dan sangat susah aus. Karena permukaan dudukannya sangat lebar. Wah ini nih yang unggul lagi guys Daido nih. Nah, untuk kualitas gear saya rasa ya ini cukup bagus lah Ya, untuk di luar ekspektasi ya lah. ya kita akan tes guys kerasan gearnya dengan gesek sedikit lah, nggak apa-apa kan. Nggak apa-apa lah. Nah cukup keras guys. Wah ini sangat keras untuk sangat keras ya, sangat keras. Jadi- Dia hanya tergores tipis, tidak dalam. Jadi ini untuk gearnya ini sangat guys, keras ini guys, nggak seperti aluminium pada umumnya, aluminium dural umumnya. Mungkin ini sudah ada paduannya tapi kita nggak tahu komposisi paduannya apa, yaitu dibahas sama ahli metalurginya. Kita cuman Tukang reviewer bongkar. saja guys, tukang bongkar tidak terima pasang. Kalau untuk pasang kayak kira udah banyak nanti ya. Udah banyak ya. Udah banyak. Begitu tutorial. Kurang lebih kayak gitu aja sih. Ya ini bagian oscillation, Lanjut. Nah itu slider guide. slider guide. Nah untuk di bagian slidernya ini Ini ada besinya gini. Kuat juga, ini terbuat dari stainless. ini apa ini kayak ini cor-coran juga kan? Cor. Ya, kalau untuk slider ya rata-rata ya cor-coran Ya ya. itu tidak terlalu Karena anda agak susah kayaknya kalau membuat seperti ini cuttingan. Oke lanjut. Kita kan Terakhir ya untuk di oscillating gear. oscillating gear kita lihat. Nah, coba kita lihat oscillating gear. Oh ada bearingnya guys. Oh dia sudah disupport sama bearing ya Bearing. di bagian bawahnya ya. Ya. Ini bearing guys, sangat besar. Ini otomatis putarannya bakal lebih smooth. smooth dan tidak terhambat. Apalagi kalau tapi udah perlu diganti sih bearingnya udah stainless steel semua. Udah pakai aja dulu hampir rusak. Tapi untuk bahannya masih menggunakan Aluminium. Nah di sini, ini guys, ini tanda-tanda bekas proses cetakan ya? yang dicetak. ada bekas cor di sini. Tidak sama dengan gear yang main gear tadi guys, lain. Nah ini untuk oscillating gearnya ini dia tidak menggunakan cutting CNC, ini hanya dicetak saja. Tapi ya oke lah karena ini fungsinya juga tidak terlalu signifikan, dia yang penting kuat. Bahkan kelas-kelas reel di atas 1 juta pun juga Kebanyakan juga masih masih casting aneh. dia alias cor. Untuk di bagian mainframe body utamanya gimana nih? Mainframe body utamanya nih oke. Ini Bahannya sesuai dengan spek grafit dan ini sangat rigid ya, untuk keras ya. Nah, keras banget, biasanya sangat kan keras. ada yang gel-gel nih. Ya defleksi Kalau dia kena lebih, beban lebih. Ini sangat keras guys. Untuk ukuran reel 1000 ini sudah lebih dari cukup. Dan yang terpenting untuk bodi tipe karbon ini guys, ini anti korosi dia. Tidak seperti metal pada umumnya kan dia akan terkena air asin, akan mengelupas atau mengelupas menyebabkan korosi. kerak ya. Ya, untuk tipe bodi ini dia lebih tahan terhadap korosi karena bukan terbuat dari metal dan tidak bereaksi dengan garam dia. Iya. Kalau yang bereaksi dengan garam ini guys, ini bereaksi dengan garam dia akan gurih kalau kena garam. Itu guys. pengawal tukang bongkar sudah berubah posisi lagi. Ya ini bearingnya di sini stainless steel. Ada bearing Stainless satu. steel.
beda ya, bearingnya, beda, lebih lebih mengkilat ya, mengkilat lebih ya. shiny dia, lebih bersih. Itu bukan chrome steel kah? Lain, ini stainless steel. Berarti dia menggunakan pure ya. Ya, Dia yang untuk SW ini memang sangat penting. untuk Pada Osea bagian-bagian SW ini eh, ini spesifikasi jujur ya di Osea SW 1000 Daido. Nah, tidak mengada-ngada nih untuk spesifikasi tuh. 91 true number of ball bearing stainless steel. Ya, recommended. Jadi kesimpulannya Master gimana Master? Kesimpulannya ya untuk reel dengan harga range 400 sampai 500 ribu reel ini sangat highly recommended dan saltwater ready sesuai dengan speknya SW dan sangat smooth. Ini untuk di range harga 400 ribuan ya. Ya, Luar biasa, melebihi ekspektasi. lebih ekspektasi gitu. Untuk Osea SW pantas saja ini dijadikan reel idaman bagi pencinta ultralight ya. Besok kita akan melakukan Tes. field langsung di lapangan dan kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau perlu dapat beban besar hajar aja. Iya dong. Nggak usah dikasihanin Ini orang. reel kayak gini nggak usah Nggak takut. usah ditakut. Ini sangat kuat nih. Jadi kalau kalian mau main kasar bisa beli lebih dari satu ya. Beli dua, jadi kalau rusak satu ganti yang satu. Murah. Murah, itu Murah, jangan keuntungannya takut. dari reel murah ya. Ini real COVID edition yang sangat recommended. Oke lah ya. Ya, oke, Jadi mungkin itu ini dulu. semua Komponen dari reel Daido tuh berantakan sekali ya. Jadi untuk tutorial pemasangannya ya kalian bisa cari sendiri lah ya. Atau nanti bisa berhubungan kita langsung di kolom komentar di bawah. Yang jelas kesimpulannya reel Daido ini Daido Osea 1000 SW ya. Tepatnya ini sangat recommended sekali ya untuk kalian yang menyukai teknik ultralight fishing. Tapi di sini bahkan ada sampai size 6000. Oh ya, itu mungkin bisa light popping. Bisa untuk light popping juga, bisa untuk jigging juga, cast jig. Nah, ini banyak pilihan ya dengan komposisi spek yang sama tanpa ada perbedaan ya. Tuh. Jadi di 6000 pun kalian akan mendapatkan spek seperti ini juga. Dengan harga yang paling ya naik-naik sedikit lah ya. Mungkin bedanya tidak terlalu jauh. Sangat recommended. Jadi ini sangat recommended dan terakhir ya ini hanya review dari kami ya, murni tanpa di endorse karena ini reel juga kami beli. Jadi kalau ada kekurangan dan salah-salah kata ya mohon maaf. Maaf guys, karena kita juga masih amatir. Kita masih amatir dan jangan percaya juga sama kami 100% karena yang harus kalian percaya itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi sampai sini dulu untuk review reel Daido Osea 1000 SW. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.